Kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap para calon tamunya Allah, Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai memantapkan hati kita, mental kita, khususnya panjenengan yang akan berangkat haji. Jadi kemarin di grup WA Ibu Lili bertanya bagaimana untuk berdamai dengan kondisi yang ada. Monggo. Alhamdulillah beliau sudah hadir, Bapak Jimandono. Jadi perjalanan ibadah haji yang 40 hari insya Allah itu memang membutuhkan semangat yang luar biasa. Makanya kalau di Arafah ada yel-yel nih. Kalau yel-yelnya itu ikhlas, sabar, orang sunnah. Tapi nanti menjelang keberangkatan Ustaz Farhan nambahin lagi, ditambah lagi beberapa kata lagi. Tapi minimal 3 itu yang harus menjadi pegangan panjenengan. Panjenengan ibadah haji itu ikhlas lillahi ta'ala, lillahi ta'ala ikhlas. Kemudian sabar, senantiasa sabar. Jangan mulai dari pendopo besok pas keberangkatan mau masuk bis itu antri. Kemudian nanti ketika misalkan mampir di rest area juga ke toilet sudah mulai antri. Jadi memang betul-betul sabarnya itu mulai dari. Bahkan sebelum ini jelas sudah sabar sekali, harus menunggu 12 tahun, 13 tahun. Jadi memang betul-betul sabar itu mudah diucapkan tapi butuh perjuangan untuk melaksanakan. Makanya mulai sekarang panjenengan mulai menata hati, mental, kuatkan mental. Kemudian ketika di sana dengan sebagai tamunya Allah betul-betul menjadi seorang tamu yang baik, ada bertamu, ya. Karena jenengan di sana akan melihat terkadang banyak orang-orang yang menjadi tamunya Allah itu tidak baik, kurang baik. Contoh, misalkan ada yang mencoret-coret. Ya, kalau jenengan besok pas di Jabal Rahmah, ya, pas Sidik Tur, pas Ziarah itu kan jenengan diajak ke Jabal Rahmah. Kalau jenengan naik ke atas itu terkadang banyak coretan-coretan. Di batu itu ada coretan-coretan. Ya, ada mungkin gumpalan kain atau kertas dimasukkan di sela-sela batu. Terkadang menuliskan suami atau istrinya. Itu kan menjadi tamu Allah yang tidak baik. Makanya mulai sekarang betul-betul dijaga bagaimana menjadi seorang tamu yang baik di hadapan Allah. Kemudian orang senang yang terakhir. Jadi kondisi di sana itu karena padatnya banyaknya jamaah, terkadang ya memang tadi kondisionalnya itu tahun kemarin ya, sama tahun besok mungkin berbeda. Jadi kadang ada perubahan-perubahan, maka orang senang. Kalau anak-anak kita di SD sudah hafal la taghdab wa la jannah, jangan marah bagimu surga. Jadi la taghdab wa la jannah. Jadi orang sebenarnya betul-betul dipraktekkan. Kalau ada kondisi yang begitu kadang memancing emosi, sabar. Orang sebenarnya. Dulu pernah ada jatah makan yang terlambat di Mina, ya, kalau nggak salah di Mina itu sampai ramai. Bahkan Menteri Agamanya waktu itu Pak Maftuh Basuri kalau nggak salah itu sempat mungkin kena pukul jamaah. Jadi saking emosinya terlambat makan. Jadi terkadang seperti itu. Jadi yang kami dengar sempat ramai karena terlambat makan gitu. Dan pernah juga di Mina ada yang tidak kebagian tempat di Mina, saking padatnya juga sempat ramai. Yang kemarin di Musdalifah ya tahun 2023 itu ada keterlambatan ya, angkutan bis dari Musdalifah ke Mina sehingga
jamaah menumpuk di Musdalifah yang itu padang pasir, dilapisi karpet panas. Di jamaah sampai sekitar mungkin jam 11 siang gitu. Jelang duhur itu masih disuruh, padahal panas sekali. Normalnya adalah jamaah dibawa dari Musdalifah ke Mina itu sebelum subuh ya. Jadi mulai jam 1 pagi itu sudah mulai dibawa ke Mina oleh bis. Nah, kemarin 2023 sempat terjadi keterlambatan transportasi. Makanya munculnya kebijakan murur. Jadi jamaah yang lansia yang beresiko tinggi hanya dilewatkan Musdalifah ya, berdasarkan kajian yang terjadi pada tahun 2023. Bapak Ibu, alhamdulillah beliau narasumber kita Bapak Haji Mardiono sudah berada di tengah-tengah kita, dan beliau nanti akan menyampaikan pemahaman IT dan teknis lapangan, dan nanti bisa diskusi setelah beliau menyampaikan paparannya, materinya, nanti panjenengan bisa mungkin bertanya terkait dengan pemahaman IT dan teknis lapangan di Tanah Suci yang kurang lebih 40 hari. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk menerima materi dari beliau, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ustaz Sultan, aku sebagai pengurus Babinda, Bapak Ibu calon tamu Allah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya kami mohon maaf kekerabatan karena agak ada harapan dari Semarang, sekarang dari pagi dari Semarang, kemudian mencoba untuk mencari. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kiranya Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk manasik pendalaman materi. Jadi sebenarnya pendalaman materi itu semua materi sudah diberikan. Jadi tinggal didalami saja, diulang-ulang saja. Jadi di sini kami ke bagian jatah untuk memberikan materi kaitannya dengan teknis lapangan maupun terkait dengan IT yang ada di selama Bapak Ibu menunaikan ibadah haji tersebut. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di dalam melaksanakan ibadah haji tadi sudah dijelaskan, yang jelas kuncinya apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, memang tepat. Jadi kuncinya itu sabar, ikhlas, orang sunnah, dan juga suka menolong. Jadi sabar, ikhlas, orang sunnah, suka menolong, dan selalu bersyukur. Itu saja. Jadi tidak banyak. Jadi nasional itu identik dengan sabar. Jadi katakanlah kalau dikatakan sabar tadi, sabar, kemudian ikhlas, dan selalu bersyukur serta suka menolong. Jadi itu kalau 4 hal ini bisa kita laksanakan, insya Allah ibadah haji Bapak Ibu semua menjadi haji yang mabrur. Amin. Saya berdiri aja ya, biar tidak ngantuk nanti. Jadi pada dasarnya untuk teknis lapangan saya bicara tentang, kalau ibadahnya kemarin sudah dijelaskan oleh para narasumber yang lain. Saya kaitannya dengan non ibadahnya. Jadi yang terkait dengan lapangan tapi non ibadahnya. Jadi di sana kita kalau gelombang 1 berarti kita mulai pakai ikram dari hotel
di Madinah. Ini kalau kita gelombang 1. Jadi kita biasanya ke Madinah dulu, baru nanti ke Mekah. Tapi kalau gelombang 2 itu sebaliknya, ya kan? Kalau gelombang 2 berarti kita langsung dari Donohudan biasanya sudah atau di atas pesawat sudah menggunakan pakaian ihram. Jadi ini adalah yang kita hayati, kita dalami dari situ. Jadi kalau kita sudah secara hadiah, kalau kita sudah menggunakan pakaian ihram, berarti itu harus kita sudah mulai menata diri, mulai menata hati kita, mulai mengendalikan diri. Jadi mulai 4 tadi dilaksanakan dengan baik. Jadi mengendalikan diri ini sangat penting. Jadi kemudian dari bandara, kalau kita nanti dari langsung ke Donohudan, kalau dari sini secara teknis lapangan itu nanti tidak ada masalah. Jadi cuma kita berkumpul di aula atau pendopo kabupaten, kemudian dilepas oleh bupati dan pejabat, kemudian baru menuju ke Donohudan. Jadi di Donohudan inilah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan checking kesehatan terakhir. Jadi di Donohudan ini ada kegiatan lapangan yang terakhir adalah checking kesehatan yang terakhir. Jadi kalau nanti ada kendala itu akan tertunda di Donohudan. Bisa jadi dimasukkan kalau masih dalam posisi sakit, diberangkatkan sesudah sembuh, baru diberangkatkan. Kejadian beberapa waktu yang lalu juga KPI Arawan itu ada yang disusulkan. Jadi disusulkan, akhirnya ketemu kelompoknya juga. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Di sana ada checking kesehatan terakhir yang ada di bandara. Jadi tetap. Kemudian juga kaitannya dengan di bandara ini, kalau masih di kita ini langsung cerita ini yang saya sampaikan. Bandara Jeddah tetap dengan pakaian ihram dan mengecek koper kalau ini gelombang 2. Tapi kalau gelombang 1 biasanya masih pakaian biasa. Jadi gelombang seperti kami kemarin umroh Juli kemarin juga langsung dari Jakarta sudah pakai pakaian ihram. Jadi sudah pakai pakaian ihram. Yang niat di pesawat. Nanti di pesawat akan diberitahu. Jadi diberitahu, ada pemberitahuan kaitannya dengan kegiatan tersebut ataupun kaitannya niat kapan saya harus niat umroh di sana. Nanti akan karomnya ataupun pembimbingnya akan memberitahu kepada kita semua. Kita urutkan dari sini dulu. Nanti ini yang teknis lapangan, yang kecil-kecil kelihatannya kecil mungkin perlu diperhatikan. Kemudian sampai bandara Jeddah ataupun sampai bandara Madinah itu kalau gelombang 1 ataupun gelombang 2 sama sampai bandara, tolong kopernya dicek masing-masing ya. Koper itu harus dicek. Walaupun dengan sudah masyarakat pada karom atau KBIA, tapi kamu jenengan harus ngecek secara langsung. Kasus kemarin koper itu tertinggal di Jeddah, padahal kita sudah sampai hotel. Jadi ngurusnya lama karena dia tidak ngecek sendiri. Jadi sudah percaya pada karomnya. Nah ini tolong Bapak Ibu juga ngecek, ditandai sendiri sehingga kita tahu koper saya sudah ada di kelompok itu. Jadi ini pengalaman yang terjadi kemarin. Sama dengan umroh kemarin juga demikian, terjadi kasus tertinggal. Jadi kopernya disuruh ngecek, dihitung sudah pas, ternyata ada yang bawa koper 2, sehingga di sana terjadi koper yang tertinggal, urusannya jadi panjang. Jadi urusannya dipanjang. Kemudian
setelah kita mengecek koper masing-masing, secara otomatis kita kalau gelombang 1 maupun gelombang kedua, kalau gelombang 1 berarti ini startnya dari birali biasanya mikotnya. Jadi di sini nanti berarti sudah agak tenang, koper-koper sudah masuk di dalam bis. Jadi karena dari hotel di Medina biasanya sudah ada masalah. Tapi kalau dari gelombang 2 yang sudah mepet biasanya itu langsung itu juga harus diperhatikan koper masing-masing. Nah ini pokoknya bawaannya tas tenteng, tas paspor, koper, perhatikan sendiri-sendiri. Walaupun nanti karungnya juga ngecek, jangan pasrahkan begitu saja pada karung maupun karungnya juga ngecek. Nah ini beli. Kemudian masuk hotel juga masih tetap pakaian ihram. Kalau sudah pakaian gelombang 2 ini, jadi tetap dalam musik. Kadang-kadang Ustadz Farkan itu ngajak kalau tidak capek ya langsung, tapi kalau capek suruh istirahat besok pagi sebelum subuh jam 3 sudah berangkatkan untuk umrohnya, melaksanakan umrohnya tadi. Jadi melaksanakan umrohnya. Nah ini biasanya seperti itu bisa ngadar. Kemudian ke Majmua mengenalkan tawaf dan sebagainya. Nah ini kemudian yang juga diperhatikan adalah kaitannya dengan saat memilih tempat kamar dan sebagainya. Tadi tidak usah harus partner dengan ini, tidak usah. Jadi sak ikhlasnya, sak itu berarti rezeki saya itu gitu loh. Maksud saya tadi kunci pertama bersyukur dulu. Jadi kalau saya partnernya dengan ini, nanti kan kamarnya itu tidak mesti antara Madinah dan Mekah itu kan tidak mesti kan. Jadi bisa jadi di Madinah itu bisa 4, bisa jadi ada yang 7 orang, ada 5 orang dan sebagainya, sehingga pasangan-pasangan itu diganti. Nah ini yang saya sarankan, tidak usah menawar, selalu bersyukur. Jadi selalu bersyukur. Di bis pun kalau waktu berangkat dari mana, dari Pendopo sampai Donaudan itu juga demikian. Untuk ini buri, ya alhamdulillah ini buri. Disyukuri, terus bersyukur. Jadi jangan aku kudu dengar, aku mabukan. Nah itu esbatu buri, tapi apa yang kemarin esbatu aku kabeh. Ya sudah dinikmati, mudah-mudahan kita tidak mabuk. Itu aja. Ini hati seperti itu. Jangan berpikiran yang tidak ada. Insya Allah kadang-kadang yang sakit pun kalau sudah di sana menjadi sehat. Jadi selalu disyukuri. Kemudian menuju Masjidil Aqsa ini melaksanakan tawaf. Jadi setelah nanti kalau itu dari Madinah dari sholat birhali, setelah birhali niat umroh, kemudian baru berangkat ke Masjidil Haram ataupun ke hotel di Mekah. Kalau itu gelombang 2 berarti langsung di hotel Mekah menyerahkan koper-kopernya. Jadi meletakkan koper-kopernya. Kemudian kalau itu posisinya malam, biasanya Ustadz Farkan akan akan mengalihkan. Kalau misalnya jam 12 atau jam setengah 1 itu biasanya dia akan mengalihkan ke pagi. Lebih cenderung ke subuh, sekalian subuh nanti baru pulang lagi. Itu di setelah. Nah itu sehingga di dalam kaitannya itu Bapak Ibu juga menjaga sunnah dan wajibnya menggunakan pakaian ihram. Jadi tetap menjaga, tidak boleh nesunan, tidak boleh mateni nyamuk dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada yang nesunan karena kepindah kakinya orang lain di Madinah, di Musdalifah itu pernah. Waktu rombongan saya itu, dia langsung misuh-misuh. Ya, jadi ini ada yang seperti itu karena agak lupa menahan emosinya, lupa. Maka
dari sekarang dilatih. Bapak Ibu mencoba, kalau kemudian coba udah marah bagaimana caranya orang nasional, kalau anaknya juga demikian tidak nasional bagaimana, mencoba untuk berlatih sabar, nanti terbawa di sana. Kalau enggak bentar-bentar marah dengan suami istrinya, kadang-kadang orang titik ada yang rumah nesu, ada yang pernah nesu gitu. Jadi ini kemudian setelah toa kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat di sebelah makam Ibrahim. Jadi di sana kemarin sudah dipraktekkan kan, jadi sudah tahu. Kemudian meminum jam-jam. Jadi meminum jam-jam, setelah meminum jam-jam kemudian melaksanakan sa'i. Nah, yang perlu diperhatikan saat jenengan tawaf, umroh maupun haji, ini hendaknya benar-benar bergandengan. Jadi bergandengan, jangan sampai terpisah. Biasanya kalau haji itu lebih banyak daripada umroh. Jadi padat, apalagi waktunya bersamaan semua. Jadi waktunya tawaf semua, waktunya ke Mina semua, ke Arafah semua, jadi jenengan harus benar-benar selalu dengan partnernya masing-masing, sehingga nanti kalau kebrasuk ataupun mental dari rombongannya itu masih ada temannya. Tapi kalau sendirian itu walaupun nanti juga ketemu, tapi belum tentu nanti kita juga akan jadi bingung. Selama gelangnya itu tidak dihilangkan dan identitasnya tidak hilang, insya Allah jenengan akan bisa sampai ke rumah, ke maktabnya, ke hotelnya masing-masing. Karena pengalaman saya ngejak jadi ketua umroh, pembimbing umroh, itu juga dia ininya jangan dilepas, sehingga di Madinah itu hilang ngasar-ngasar terus. Jadi hilang, berulang kali ketemu, hilang lagi, ketemu, hilang lagi. Kemudian di Mekah juga demikian. Dan seorang di Mekah pipis yang digadek temannya, tinggal suruh duduk manis di sini dulu nunggu temannya, malah hilang lagi. Jadi sampai mau pulang ke bandara Jeddah ini saya putus asa, mencari kemana-mana, hampir Masjidil Haram ini saya cari dan ketemu. Saya pasrah pada Allah. Kemudian di Ka'bah, alhamdulillah ada yang mengantarkan sampai di Jeddah. Jadi sampai Jeddah itu diantarkan, kemudian sampai Jeddah saya dampingi sampai ke kamar mandi, kemana-mana saya. Kebetulan bapak-bapak sehingga saya agak enak dari ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian melaksanakan sa'i sebuah marwah sambil berdoa. Ini sudah kemarin sudah dipraktekkan juga. Kemudian tahun ini agak cepat, ini saya yang tenis. Nah, kalau menunggu di bandara itu kan seperti ini Pak Bu. Jadi kita tetap harus berkelompok. Jadi usahakan cari tempat ataupun jangan terlalu jauh-jauh. Nanti kalau ada informasi apa-apa akan terpisah. Jadi karena tempat duduknya itu tidak ada yang kemudian lurus seperti ini, itu tidak ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana, sehingga tolong diperhatikan, terutama karunnya memperhatikan kelompoknya masing-masing. Hitam-hitamnya memang berat untuk karun. Kalau ini dikasih hajinya, tadi dikasih umrohnya, ini hampir sama. Jadi tanggal 8 ini berangkat tarwiyah, betul? Kan? Jadi ugalan.
istilahnya pembekalan maghrib di Mina. Selama di Mina melaksanakan sholat 5 waktu dengan sholat 4 jamaah. Jadi melaksanakan kegiatan di sana dan selalu berdoa. Nyun perhatian di saat di Mina, kalau kemarin kasusnya cukup ironis deh, satu kamar itu nanti empet-empetan kalau kemarin itu. Sementara negara lain kosong blok, ber-AC dan sebagainya. Indonesia parah kemarin itu. Jadi kasus yang sangat parah kemarin itu waktu di Mina ini, penginapan atau pondok di Mina ini, orang Indonesia itu satu matap gini ini diisi sampai nggak bisa tidurnya sampai duduk. Ada yang tidur di luar, di tritis dan sebagainya. Nah, seperti itu juga harus kita siapkan segala sesuatunya. Jadi di Mina ini kan seperti itu. Jadi waktu terutama saat dari Musdalifah. Jadi kalau saat mau tarwiyah itu masih agak kosong karena tidak semuanya tarwiyah kan. Jadi masih agak kosong. Tapi perhatian untuk di kamar mandinya itu karena terbuat dari plastik, jangan rombongan bareng-bareng masuk bareng-bareng, jeblos nanti. Jadi kalau itu ditempati 2 orang, 3 orang itu, susu bareng-bareng podo putrine podo lanangnya wae ya. Misalnya gitu terus langsung bareng-bareng, lah itu yang dikhawatirkan pernah kasus terjadi jeblos. Jadi, nah ini yang tidak kita inginkan, sehingga kalau yang gantian, jadi gantian di Mina. Ini diperhatikan, dan juga kalau membawa bekal tidak usah terlalu banyak di Mina. Insya Allah di sana juga ada dapat makan, jadi dapat makan, dapat segala sesuatunya. Dan mohon maaf, jangan sampai terlalu istilahnya rakus. Dikumpulkan sebagainya. Kumpul eneng ngambil semuanya. Jangan sampai terjadi. Karena kasus dulu waktu haji itu juga setelah dari Musdalifah ke Mina, dia habis Mina kan langsung tawaf di Masjidil Haram. Lautan manusia itu luar biasa. Tidak bisa, akhirnya semua barang-barang itu dibuang semua, tidak bisa. Kita nyebrang badan kita sendiri, nyebrang hotel kita, menuju ke hotel kita, jalannya itu luar biasa sekali. Jadi semua itu akhirnya karena itu tadi bawa polo apel, buah enak, ini gede-gede dan sebagainya itu dikelompoknya buat tasnya. Nah itu akhirnya dibuang semua, badan semua, karena ditinggal pipi semua. Bawa badan sendiri ya sudah lumayan. Sehingga tolong jangan terlalu rakus. Makan secukupnya aja, yang kita makan aja pada saat itu. Jadi tidak usah disimpan-simpan, minggu sesuk ada yang naik. Jadi ada lagi. Kemudian kita melaksanakan alhamdulillah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah, kemudian sholat 2 rakaat berjamaah di sana, kemudian motor, kemudian kalau sudah dimiliki, kalau bisa sehingga di Masjid Namiro. Kalau tidak bisa ya di rombongan biasanya satu mantap itu sendiri. Jadi, nah usahakan dari pagi sampai dari zuhur sampai matahari terbenam, usahakan untuk bisa standby untuk berdoa. Jadi usahakan kalau mau tidur dalam perjalanan itu menuju dari Mina menuju ke Musdalifah. Kalau sekarang tidak ada program jalan ya, tidak ada jalan. Kalau dulu saya jalan. Jadi dari Mina itu bawa bendera di depan sendiri, jalan Ustaz Farkan di belakang sendiri bawa bendera. Jadi di depan sendiri saya, di belakang sendiri Ustaz Farkan. Jadi seperti itu jalan, tapi di setiap tepi jalan itu banyak makanan, banyak minuman, ada payung, ada roti, ada macam-macam. Ada selama dari Mina menuju ke Arafah. Sekarang semua programnya
naik bis semua, sehingga itu lebih enak dan bisa bersama. Kalau dulu mobilnya juga dua, yang satu ngawal bisnya, yang satu program jalannya. Nah, dari sini juga kita perhatikan saat hukum di upah ini juga kita berusaha untuk berdoa. Nah, perjalanan dari Mina ke Musdalifah ini kalau mau tidur dulu. Tapi setelah nanti pada zuhur ini silakan digunakan untuk berdoa. Doa yang paling mustajab ataupun manjur ataupun apa ya istilahnya, mustajab itu pada saat itu. Makanya semua yang sakit-sakit pun suruh berangkat ke Mina, ke Arafah. Jadi ambulan wanguing terus ke Arafah. Jadi semua haji itu sahnya di Arafah. Maka dari itu usahakan jangan tertidur saat berdoa. Minta apa saja. Jadi antara zuhur sampai maghrib, menjelang maghrib. Jadi di sana nanti biasanya Ustaz Bakal akan memandu. Jadi memandu untuk memulai silakan Bapak Ibu yang setelah khutbah Arafah nanti kita akan dipandu untuk berdoa. Nah, disitulah saya ambil tekluk-tekluk itu diingatkan oleh orang dari Turki. Bangun. Itu alhamdulillah ada yang mengingatkan. Jadi saya ambil tekluk-tekluk terus saking capeknya di jalan itu. Jadi itu benar diingatkan alhamdulillah. Jadi manfaatkan. Jangan sampai Anda terlewat malah tertidur di saat-saat yang mustajab itu. Tuh. Jadi ini yang diperhatikan di hukum di Arafah. Jadi sekarang semuanya kan serba dilayani semua, makan kan juga ada. Kalau dulu kan masak sendiri, buat sendiri, kali gitu. Tapi kalau 3 tahun terakhir ini kan semuanya sudah 3 kali. 3 kali makan pagi, siang, malam. Dapatnya apa ya disyukuri. Wah aku sayur gini kok rabuyan, selamanya rabuyan. Jadi alhamdulillah nikmat enak, gitu aja. Dinikmati semuanya. Jadi nanti jadi enak. Kemudian kalau nggak bisa mendekat ya tidak apa-apa. Jadi kalau jalan bisa, biasanya kalau jalan itu bisa, kalau ke Munafura maupun ke Jabal Rumahnya itu. Tapi nanti kan ada juga wisata ke sana sebelum hari raya itu biasanya kalau kita belum tahu satu biasanya harus satu. Kemudian bulan Maret ini 6 berangkat ke Musdalifah. Jadi maghrib di Musdalifah. Kalau sekarang kelihatannya sudah disiapkan karpet ya, sudah disiapkan karpet. Kalau zaman dulu waktu saya belum. Jadi bawa perlak sendiri-sendiri. Jadi makanya di sini kayak TNI itu bawa ini ada tangsel dan juga ini. Jadi setiap kali seperti itu. Jadi dari TNI bawa bekal, bawa tikar, digulung, dikasihkan di pundak, itu jalan. Nah, kalau sekarang sudah disiapkan karpetnya, luar biasa. Tinggal kita nanti menempatinya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ini katanya dengan mabit nanti pagi-pagi sudah Bapak Ibu sudah. Nah kalau memungkinkan sholat subuh di Pasar Tarum, di sana ada masjid. Kalau memungkinkan di sana silakan masjid. Tapi tergantung pemandunya nanti Ustaz Farkan itu. Jadi Amiruhatnya itu Ustaz Farkan nanti tolong nanti diperhatikan apakah memungkinkan untuk. Kalau dulu yang jalan semuanya bisa sholat di sini. Yang jalan bisa sholat di sini semua. Jadi ini. Kemudian yang berikutnya
perjalanan ke Mina Jamrot sambil mencari kerikil. Jadi di Mina ini sambil mencari kerikil. Kemudian waktunya menentukan, nanti tergantung pengaturan waktunya di sana, di mana itu serah. Nah, itu yang masuk ke ini mau lempar akobah, jumlah akobah. Ini biasanya dari Musdalifah ini akan dicek. Kawan-kawan kita itu dulu macet di terowongan itu gara-gara ini. Apa di Mina itu tidak boleh membawa tas-tas ransel, tas-tas itu dilempari semua, diambil, diminta laskar-laskarnya dilempari semua. Jadi jenengan tidak mungkin bisa mengambil lagi. Makanya gawannya nggak usah berat-berat. Jadi gawannya itu tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Jadi kalau tas-tas ya tas-tas yang ringan-ringan, sehingga kalau nanti diambil kalau dulu saya tutupi kain ikram itu nggak kelihatan, jadi saya tetap ini langsung bisa lolos. Jadi saya kan juga yang saya bawa tidak terlalu banyak, jadi hanya seperlunya saja. Jadi pada itu tasnya itu yang iman-iman untuk dibuang gitu untuk kenang-kenangan. Bapak Ibu nanti hati-hati, biasanya di masuk Mina itu ada pemeriksaan biasanya. Ada pemeriksaan kalau dulu sampai kita nggak bisa istirahat. Jadi antrinya itu modelnya berdiri. Jadi nggak bisa duduk karena padat semua jalannya ini. Padat menuju ke Mina ini, masuk ke lempar akobah ini. Jadi padat sekali. Karena semua mencari yang Abdul waktu buka. Nah seperti itu, sehingga semua padat pada saat itu. Maka dari itu kita harus, jadi nanti diatur kalau memang Ustaz akan mengendaki, oh ya nanti agak siang aja, ya sudah siang aja. Sedikit berarti kita ke wakaf dulu di Mina, kemudian nanti baru lempar. Tunggu nanti. Jadi ini untuk lempar akobah yang terdekat dengan Ka'bah. Justru yang kedua dilewati. Jadi yang sebetulnya buka di berikutnya ketiga-tiganya jumlah sublo yang terjauh dari Ka'bah dan Wusta dan buka akobah. Tiga-tiganya baru hari berikutnya. Ini yang terjadi semalam. Maka teknis di lapangan, pada saat di lapangan itu kasusnya seperti itu. Jangan bayangkan enak melakukannya, jangan. Karena jenengan harus melakukan yang berat. Ibadah haji itu ibadah fisik. Maka mungkin Ustaz-Ustaz kemarin sudah banyak yang menyarankan latihan jalan kaki, latihan jalan. Jadi latihan jalan. Karena itu waktu nanti jalannya cukup panjang. Kalau jenengan turun dari bis kemudian menuju ke tempatnya Masjidil Haram, dari bis atau dari makam di Madinah menuju ke Masjid Nabawi, jalannya cukup lumayan. Maka latihan jalan dulu dari sekarang. Nanti kalau nggak latihan jalan, aku males kok, kesel. Ya sudah di kamar terus, tidak pernah berangkat. Jadi akhirnya ya di kamar terus. Sudah kalau terucap seperti itu berarti nanti di kamar terus pasti. Jadi maka dari itu berlatih dulu untuk jalan. Jadi karunya siapa? Ya misalnya kendal, kendal tumpuk. Kalau dulu saya tumpuk di alun-alun jalan di Bandungan sampai sini tiap minggu bareng-bareng. Itu latihan. Satu kelompok satu latihan jalan. Yang hebat-hebat itu orang dari Sukoharjo dan itu sepuh-sepuh tapi kuat-kuat gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi biasa itu dekat itu sandal satu habis. Jadi orang sana kan gitu. Jadi kuat-kuat sekali. Jadi waktu nanti juga saat apa itu namanya? Saat hajinya itu kan bis-bis sudah tidak bisa masuk lagi. Jenengan nanti akan misalnya kalau yang dari daerah Mina, daerah Batam yang jauh akan nanti berhenti di terminal-terminal tertentu tidak sampai mendekati Masjidil Haram. Jadi bis-bis tidak bisa masuk. Nah itu harus jalan dengan aja mau sholat di Masjidil Haram.
lewati terowongan dulu di Mabasin, udah dari Mabasin sampai itu dekat. Saya dari Mabasin sampai Masjidil Haram termasuk dekat, hanya melewati terowongan saja, tapi terowongannya cukup bising. Nah, seperti itu perlu. Jadi jalannya itu cukup lumayan. Jadi makanya dari sekarang latihan jalan. Tadi lapangan seperti itu. Jadi kita harus latihan jalan dan gerak terus. Nanti kalau sudah di sana malas, jadinya malas semua, masuk malas keluar. Aduh, ada teman sekamar itu yang wah, aku tak sholat Jumatan yang masjid Mabasin sini aja. Karena pengen. Setelah itu saya berangkat ke Masjidil Haram. Padahal saya berangkatnya lebih siang. Saya dapat bis, malah mereka tidak dapat bis. Akhirnya dia benar-benar berucap sesuai dengan ucapannya sholat Jumat di Mabasin. Jadi agak hati-hati, ucapan juga dijaga, lisan kita dijaga. Tidak boleh sombong, ucapan kita tidak boleh neko-neko, tidak boleh ya macam-macam lah, dijaga. Selama di tanah haram dijaga lisannya, baik di Madinah maupun di Mekah, semuanya adalah tanah haram dijaga. Nah, doa ibadah ini juga ibu-ibu juga di sana ya, dijaga nanti supaya tidak terjadi halangan saat doa ibadah dan sa'i. Jadi ini juga nanti kalau pas halangan berarti kan harus mundur doa ibadahnya. Jadi itu katanya prosedurnya di dalam. Persiapan katanya dengan ini yang terkait dengan pakaian yang harus dibawa dan ikram. Jadi pakaian ini secukupnya saja. Nanti dicuci. Makanan yang harus dikemas, yang kira-kira perlu di dalam kemas dikemas, misalnya saya awet-awet sambal pecel misalnya itu, atau apa dan sebagainya, kering tempe atau apa kering dan sebagainya yang tahan monggo. Kemudian peralatan dukung dinding doa, tambang piring ini dulu lah. Kalau tambang ini biasanya digunakan untuk membuat jemuran. Jadi di sana kadang-kadang tidak ada jemurannya, dengan harus kalau mau jemur, mencuci, ini biasanya harus membuat cara cerdas membuat pakaian bisa kering gimana. Kalau keringnya cepat Pak, cuman menempatkannya itu loh yang sulit itu. Nah kadang-kadang ada yang modelnya itu kan tidak mesti, ada yang ada tempat jemurannya di lantai atas sekali, paling atas itu ada tempat jemuran. Kalau tempat jemuran paling atas juga harus dicepeti. Kalau udah dicepeti kabur Pak, kabur. Kalau saudara saya gantungnya di jendela itu kabur Pak. Jadi saya pakai hanger, saya tempelkan di jendela kabur. Jadi hilang, itu tidak ada masalah. Jadi kemudian dokumen-dokumen bimbingan, buku kesehatan, Al-Quran itu bisa bawa, bisa tidak, tergantung dengan. Jadi di sana kan banyak Al-Quran di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ini banyak sekali Al-Quran. Kalau mau, cuma kalau di maktab di hotel-hotel mau tatarusan itu yang mungkin kalau pinjam di internet juga ada. Alangkah baiknya kalau punya bawa sendiri, kita satu kecil itu bawa sendiri dan bawa. Kemudian penataan tas. Kemudian penataan tas ini yang biasanya nanti Ustadz Farhan akan menjelang pemberangkatan akan mengatur atau memberikan cara penataan tasnya itu. Jadi tasnya apa saja
Dan nanti bukunya panduan kan sudah ada apa yang masuk di tas koper, apa yang masuk di tas tenteng, tas paspor dan sebagainya. Itu. Kemudian pamitan pada warga dan sebagainya. Keluarga sebaiknya tidak usah mengantar sampai dulu dan sampai aja di pendopo. Kasus kecelakaan seringkali terjadi. Pulangnya kecelakaan jangan malah pikiran kan. Mau berangkat keluarga ini kecelakaan, dikabari mau tidak mau datang kan melaksanakan ibadah akhirnya. Nah makanya dari itu untuk keluarga tidak usah ngantar sampai dulu dan cukup di pendopo saja. Antar cukup di pendopo saja. Jadi antar cukup di pendopo saja nanti cukup. Oh kecuali kalau rumahnya Solo, atau rumahnya anaknya tidak lagi. Jadi tapi kalau harus nyebut ke Solo ini yang merepotkan. Jadi sudah berulang kali terjadi kasus kecelakaan tidak hanya Kendal saja, tapi termasuk daerah Pekalongan, daerah yang antar sampai Dorohudan itu kebanyakan rata-rata sampai di Boyolali, di banyak kecelakaan. Jadi kita tidak mengalami seperti itu. Jadi persiapan-persiapan yang harus diperhatikan, pamitan dengan keluarga tidak harus besar-besaran. Tidak harus acara seremonial, tidak harus tidak apa-apa. Yang penting secukupnya saja itu. Kalau dulu itu kan istilahnya pamit haji itu kan sudah pamitan mau meninggal gitu kan. Jadi mau mati. Karena dulu lama sekali 3 bulan naik kapal kan. Jadi 3 bulan kalau naik haji itu kan lama sekali sehingga dia harus pamitan. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan pendopo, ada kegiatan di pendopo, pengecekan jemaah haji, kemudian pemberangkatan, kemudian di asrama haji, kemudian pengarahan ke keluarga dan kalau pembagian gelang living house, jadi nanti dibagi di Boyolali. Jadi gelang jangan sampai hilang Pak, gelangnya jangan sampai hilang atau identitas itu jangan sampai mungkin kalau nanti gelangnya sudah diganti kita tidak tahu, mungkin menteri baru diganti gelangnya kita tidak tahu identitas yang dipakai atau gelang yang dipakai itu jangan sampai hilang karena begitu jenengan pakai itu nanti akan ada mengantarkan sampai ke makam jenengan. Di Medina itu tertulis sudah di situ hotelnya apa, di Mekah juga tertulis di situ kloternya berapa sudah jelas sehingga orang menemukan itu lebih mudah. Ini sudah, kemudian pengecekan kesehatan terakhir di sana, kemudian pemberangkatan dari bandara. Ini banyak yang kemarin dikeluarkan kaitannya dengan pisau-pisau dan sebagainya masuk di koper-koper ataupun di tas tenteng itu tidak boleh ya. Apalagi di tasnya kalau mau masukkan di koper. Jadi kalau di tas tenteng, gunting, pisau pasti dibuang nanti. Jadi itu maka dari jangan sampai masuk walaupun untuk kegiatan jenengan. Kemudian kegiatan-kegiatan ataupun lapangan di Medina, kegiatannya apa saja yang harus dilaksanakan? Itu misalkan untuk selalu berjamaah bila jauh dari hotelnya, maka sekali berangkat minimal 2 orang. Jadi jangan sendiri, aku kendil kok, jeda kok. Jadi jangan seperti itu berarti menyombongkan diri. Jadi karena banyak kasus yang terjadi itu di Medina ataupun di Makkah tanah suci itu jangan kau kira orang yang pencopet, orang yang pencuri dan sebagainya banyak itu, terutama ibu-ibu itu yang lemah jadi sasaran. Jadi jadi sasaran. Dari itu harus hati-hati. Jadi hati-hati. Karena banyak yang cowok menyamar pakai kerudung, cadar, dan tidak kelihatan. Jadi seperti kemarin yang viral di WA itu. Jadi laki-laki di Indonesia kan ketemunya pakai cadar, ketemu mobilitas di masjid-masjid itu, dari masjid ke masjid, terutama yang jadi sasaran ibu.
Dan dia nodongnya nanti antara perjalanan dia dari masjid ke hotel itu biasanya ditodong, dimintai dan sebagainya. Makanya nggak usah bawa apa-apa, emas, kalung, gelang, tinggal. Jadi nggak usah dibawa. Uang yang membawa secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sana juga rawan katanya dengan hal tersebut. Ini perlu diperhatikan. Juga kalau mau taksi ke mana-mana, ya harus berduaan, jangan sendirian. Jadi jangan sendirian. Ini yang kita harapkan. Kasus cerita-cerita itu banyak sekali yang mungkin kemarin sudah banyak yang ceritakan untuk statuta yang ada sebelumnya. Kemudian usahakan bisa kerodo. Jadi dan usahakan sholatnya selalu berjamaah. Jadi kepentingan lain kalau belum dojo iki, akhirnya ninggalin sholat jamaah. Jangan. Jadi itu ibu sendiri yang bilang ibu. Jadi ibu yang jadi terlalu lama itu. Ini kami harapkan lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati. Jadi kadang-kadang tertinggal. Begitu kita terlambat, dapatnya ya sudah di luar. Bapak Ibu harus siap di luar kalau terlambat. Di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi kalau tidak terlambat di luar. Sudah dipastikan di luar. Banyak, apalagi musim haji loh. Kalau umrah masih lumayan terlambat, benar saya nyesel-nyesel bisa, masih bisa masuk. Tapi kalau musim haji, saya pastikan tidak bisa masuk. Jumatan kurang 2 jam dengan belum berangkat, tapi enggak lagi dapat di luar panas. Jadi maka dari itu usahakan berangkatnya gasik. Jadi berangkatnya gasik. Sholat jamaah pun juga demikian. Jadi kalau di Rodoh sekarang diatur mungkin hanya sekali ya. Sekali, kemarin umrah juga cuma sekali. Kalau dulu zaman saya, berulang kali sholat 5 waktu di situ asal bisa masuk, bisa. Jadi bisa. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Jadi sekarang harus daftar dulu, didaftar nanti terus dipanggil kamu datang jam sekian, nanti start nanti IC, antri nunggu disuruh masuk jalan dulu. Jadi mubengnya itu jauh sekali, muter-muter halaman Masjid Nabawi itu. Jadi muter-muter diputerkan itu jauh sekali. Kalau dulu saya berusaha yang gasik mepet Rodoh, nanti pasti yang ini sudah pergi, ini bisa masuk langsung. Tapi sekarang ditutupi. Nah, sekarang hanya sekali-sekali usaha. Nah, monggo nanti sekali itu dimanfaatkan yang baik, yang bagus untuk berdoa sebanyak-banyaknya, sekualitas mungkin gitu. Yang kira-kira doa-doa yang perlu yang prioritas itu apa, diinventaris dulu. Jadi nanti doa di saat di Rodoh, saat di Arafah itu bisa ada catatannya. Jadi seperti itu, jangan sampai nanti malah hilang semua, lupa semua. Nah ini jangan sampai terlambat. Kalau terlambat berarti ada keluar. Ini sholat wajib usahakan baik itu nanti di Mekah maupun di Madinah. Ini di Madinah kebetulan ini juga demikian. Saya begitu terlambat pasti waktu haji dapatnya di luar. Sudah mesti di luar itu. Karena di alam itu padat sekali. Karena jamaah haji itu kan padat sekali. Ya. Walaupun ini sudah diatur ada gelombang 1, ada gelombang 2 karena ini seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan sehingga sangat padat. Kemudian sholat sunnah itu banyak. Jadi banyak sholat sunnah, tahajud, duha dan lain-lainnya. Itu silakan diperbanyak. Dan kuncinya kuncinya ya dilatih. Yang kemarin belum tahajud rutin, sekarang coba dilatih tahajud rutin. Jadi tahajud rutin di rumah tiap hari. Gimana Pak? Setelnya
alarm. Jadi alarm itu pasti nanti bisa bangun. Kalau sudah terlatih, otomatis nanti sudah nggak pakai alarm pun akan bangun. Jadi monggo nanti semua perlu latihan dulu. Tadi sabar juga perlu latihan, tidak nasional perlu latihan. Jadi semuanya dilatih dulu dari sekarang, mengendalikan tidak emosi, tidak gampang marah dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan tetangga, cobalah. Jadi kemudian tadarusan, silakan diperbanyak juga tadarusannya. Jadi ini yang ada, dimanfaatkan waktu mungkin menunggu antara maghrib dan isya. Itu biasanya saya kalau berangkat asar, maghrib, isya sekali. Jadi nanti subuh sendiri, subuh biasanya dengan sholat lail, nanti berangkatnya jam 3. Subuh pulang dulu, nanti zuhur pulang dulu, nanti asar, maghrib, isya itu sudah dihafal. Tapi nanti kalau waktunya jangan jauh, harus bisa mengatur. Dan kalau sudah sholat harian seperti itu, keperluannya, kepentingannya adalah Bapak Ibu sendiri kan. Karung-karung tidak bisa memaksa. Memaksanya adalah pada waktu haji tadi dan sunnah wajib haji, wajib umroh itu diharapkan. Tapi kalau sudah sholat harian seperti itu, mau jamaah mau tidak, itu masing-masing. Jadi kalau jenengan tidak punya niat yang kenceng untuk jamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya sudah pasti lopo. Harus kencengi, harus diniati. Saya harus banyak berusaha untuk jamaah. Jadi berusaha untuk jamaah. Jadi ini tadi bisa bawa sendiri atau di masjid itu juga banyak Al-Quran. Jadi cara membacanya juga tidak harus keras-keras. Ada yang terusan misalnya di rumah keras, di sana keras, itu mengganggu teman-teman yang lain. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Kemudian perbanyak zikir juga, dan sebagainya. Manfaatkan tempat-tempat yang mustajab untuk selalu berdoa, seperti di Rodoh, di Medina. Nah ini juga. Kemudian tidak perlu keras-keras. Waktu mustajab juga sesudah adzan, sebelum sholat itu juga manfaatkan untuk berdoa. Jadi doa yang mustajab juga itu. Kemudian juga ada pengajian rutin. Di Madinah itu ada pengajian bahasa Indonesia, jadi bahasa Melayu. Setiap malam Rebu, kalau kemarin saya ikut itu malam Rebu ya. Dan malam Rebu itu ada bahasa Melayu, jadi bisa ngikuti. Jadi habis maghrib sampai isya, itu cukup bagus. Jadi ini bisa diikuti Bapak Ibu semua, bisa ikuti juga. Di samping pengajian di masjid juga Anda juga ada, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KPI yang kita pengajian yang dilaksanakan oleh KPI kita. Misalnya Ustaz Farkan akan mendatangkan set dari Arab sana untuk isi kajian atau mubalek dari tingkat Jawa Tengah untuk mengisi KPI kita. Jadi tidak mesti. Nah tempatnya kalau ini bisa di Serabi Hotel, bisa di Aura Hotel, bisa di Selasar Hotel, ataupun di halaman masjid. Di halaman masjid. Jadi kadang-kadang di halaman masjid juga bisa. Ini yang untuk pengajian-pengajian rutin KPI kita ini yang mengisi dari pembimbing maupun dari sesi kita. Ini katanya dengan kegiatan-kegiatan setelah di Madinah. Yang kegiatan yang lain apa? Nah ini masuk kontrol.
bawahnya dari mimbar Rasulullah, dan ini tempat adzan. Di bawahnya betul ya, pakai. Jadi di situ. Ini nanti kalau bisa nyetak ke situ, sebelahnya adalah makam Rasulullah dan juga Abu Bakar. Suasana dalam masjid. Kemudian kegiatan harian apa? Mandi, cuci. Tadi sudah. Mandi itu bisa sekali, tidak apa-apa. Cenderungan kita itu di sana walaupun panas, tapi tidak berkeringat. Panas tapi tidak berkeringat. Jadi gimana ya? Cenderung terserap sehingga dingin. Pakaian juga tidak mudah pengup. Tidak mudah pengup. Jadi Bapak Ibu mandi sekali tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa mandi 2 kali, mandi 2 kali tidak apa-apa juga. Jadi monggo nanti terserah, ada yang sampai saya 2 hari nggak mandi Bapak, ya sudah nggak apa-apa. Jadi silakan. Karena itu ya memang suasananya seperti itu kemarin itu di sana itu seperti itu. Jadi panas tapi tidak berkeringat. Kecuali dengan benar-benar jalan kemarin yang saya katakan dari Mina sampai Arafah itu, nah itu baru dapat keringetan. Tapi kalau cuma harian biasa, ya. Jadi ya Bapak Ibu bisa tidak mandi pun tidak masalah, tidak bau. Tapi usahakan tetap mandi. Jadi kemudian menuju biasa dilakukan 2 hari sekali atau tarawih. Kalau di Medina itu biasanya tidak ada mesin cuci kalau di Medina. Tapi kalau di Mekah, matahnya itu biasanya disediakan mesin cuci. Dulu saya nggak tahu kalau ada ya. Mekah ada, betul. Mekah ada. Saya di zaman saya dulu ada mesin cuci, sehingga Bapak Ibu tinggal memanfaatkan mesin cuci itu untuk mencuci. Tadi ada yang dijemur di dalam kamar-kamar, ada di kamar mandi, ada yang di atas, ada yang di selasar-selasar depan pintu, depan jendela dan sebagainya. Tolong ya, nak CD untuk yang jobo, tidak kabur. Agak darurat ya. Ada yang kita agak darurat. Ya sebabnya bagian pakaian-pakaian dalam jangan di luar lah. Jadi nanti mesti hilang. Orang-orang yang suka-suka ngambilin dalam. Jadi monggo itu yang jelas kalau bawa hanger juga bisa, monggo terserah. Jadi kalau cepetan yang cepetan kuku itu hitam itu kuat. Kalau cepetan apa pakaian itu biasa bisa kabur. Jadi anginnya keras. Klip itu kuat. Ya. Dijemur cepat kering, cepitan dapat dijemur. Kemudian sabun mandi, cuci sebaiknya bawa sendiri dari Indonesia. Kadang-kadang kalau di sana nggak cocok kan sabun mandi dikit, sabun mandi orang Arab yang kulitnya kasar-kasar, bagi Bapak Ibu mungkin beda. Nah kalau bawa sabun mandi ya bawa dari Indonesia yang sesuai dengan kulit kita masing-masing. Setrika boleh satu saja. Mau beli di sana, mau beli di sini, monggo terserah. Atau mau nggak disetrika ada apa-apa, kesepakatan semua. Puas saja nggak disetrika ada apa-apa, ya apa-apa. Itu. Jadi tergantung, kadang-kadang kan ada yang melitik orang gitu. Jadi beli di sana atau pinjam di sana, teman-teman ada yang bawa setrika kecil itu juga nggak apa-apa. Koordinasi antar guru ini biasanya dilakukan setiap pembentukan
Tapi biasanya ada jadwalnya. Oh, setiap koordinasi kita setiap Selasa. Pada zaman saya dulu setiap Selasa ada koordinasi. Nanti habis subuh kita kumpul di sini. Jadi seperti itu. Nah, biasanya ada jadwal koordinasi. Jadi dan ada jadwal koordinasi sekafilia kita. Di samping nanti koordinasi antara karum-karum. Biasanya dipanggil juga. Tempatnya bisa di hotel ataupun di halaman masjid. Kemudian kamar, koper dan sebagainya pembahasan. Jadi saya tadi bilang tidak usah minta kamar-kamar ngarani. Itu aku harus panel ini. Ternyata ada yang kejadian setelah dipanelkan dengan itu ibunya sakit, akhirnya kegilaan. Dia malah pindah lagi. Dia itu minta dengan dia. Ternyata dipanelkan dengan dia. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak usah minta-minta, disyukuri dengan siapapun, disyukuri, dinikmati. Alhamdulillah, saya dapat teman ini, tambah pengalaman, tambah konco yang belum kenal, malah tambah keluarga dan sebagainya. Itu deh. Jadi jangan menolak, jangan, pokoknya disyukuri aja. Saya tidak mengharap ada kejadian-kejadian yang karena di tanah haram. Jadi bekal habis, anggota itu perlu dibantu yang lainnya. Jadi kalau ada yang habis, silakan iuran konco-konco, terutama perdu dulu. Kalau perdunya ini ada yang kehilangan ataupun ada yang apa, itu dibantu antar teman. Jadi antar teman yang lain lapor dengan karunnya, Pak, uang saya hilang, kecopetan apa-apa dan sebagainya, silakan laporkan. Nanti dari situ akan karunnya akan melaporkan kepada Amirul Hajj. Nanti Amirul Hajj akan menggali dana dari teman-teman untuk sekedar untuk mengganti sedikit, tidak seperti yang bilang mungkin, tapi ada cekelannya gitu. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi tuh. Nah, kami harapkan Bapak Ibu juga suka membantu. Istirahat, usahakan untuk menggunakan mengatur istirahat dengan baik. Jadi jangan posir. Saking senengnya toa terus. Jadi kalau toa zaman saya pakai baju gini tidak masalah. Sekarang harus pakai ikram. Jadi Bapak Ibu harus pakai ikram kalau mau ke lantai bawah toa. Tapi kalau ke lantai yang atasnya tidak apa-apa. Pakai baju biasa mau toa, tapi hampir 2 kali lipat putarannya. Jadi putarannya 2 kali lipat, tidak apa-apa sambil olahraga. Jadi habis sholat subuh misalnya langsung toa lewat atas tidak apa-apa. Jadi lewat atas. Tapi kalau belum haji sebaiknya dijaga ya. Jangan sampai nanti pas haji malah capek. Jadi lemes tidak kuat dan sebagainya. Nah ini diatur sedemikian jelas, yang tahu sendiri mengatur fisiknya masing-masing, kemampuan saya seberapa. Jadi kalau dengan kuat berdino ya tidak apa-apa. Yang tadi kalau dulu kan dekat karena di bawah, sehingga putarannya itu lebih dekat. Tapi kalau sekarang kan kalau tidak pakai pakaian ikram kan berarti di atas. Nih yang perlu diperhatikan. Jangan kemudian minuman obat-obatan yang untuk mendapat kebugaran tubuh jenengan silahkan dibawa sendiri. Madu itu terutama ini yang paling ampuh untuk Bapak Ibu semua. Jadi kadang-kadang di madu secara ada, tapi asli atau tidak saya nggak tahu. Jadi madu zaman yang paling banyak dijual itu di luar di Yaman itu banyak sekali di sana. Jadi 50 real atau 100 real atau 1 botol tergantung jenis ukuran botolnya. Nah, kita berusaha untuk selalu minum air jam. Air jam itu sesuai dengan permintaan kita. Jadi kalau diniati untuk kenyang, dia akan kenyang. Diniati untuk
Kalau haus, menghilangkan haus, ya juga menghilangkan haus. Ini nanti untuk obat, ya akan jadi obat. Jadi tergantung niat dengan. Jadi niat dengan insya Allah itu bisa. Jadi berarti di oleh pas ke Selio itu pernah saya itu pakai jam-jam saya ini kan sembuh, Pak. Sembuh, minta pertolongan Allah itu alhamdulillah. Jadi kejeblong antara turun ke halaman Ka'bah dari Masjidil Haram itu mau masuk itu kejeblong pada waktu mau tawaf sunnah, itu terang. Nah itu tergantung niat jenengan. Jadi jam-jam itu dan sana sangat berlimpah, silakan meminta sebanyak-banyaknya bisa. Jadi sebanyak-banyaknya bisa dibawa pulang ke wataknya masing-masing bisa. Nah ini untuk koordinasi biasanya gini, KPIA kita. Jadi mereka di bawah watak-watak seperti ini di Madinah ini ada payungnya seperti itu, Madinah seperti ini dia akan mengadakan kegiatan-kegiatan serta seperti itu. Nah ini yang mengkoordinasikan ada sesuatu atau mau ziarah dan sebagainya dikoordinasikan terlebih dahulu bagaimana untuk pengajian. Kemudian ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah itu biasanya dimulai dari Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dan sekitarnya. Kemudian makam pagi ini makam di sebelah Masjid Nabawi itu. Jadi di situ. Kemudian ziarah ke Masjid Ibrahim, Masjid Kuba, kemudian Masjid bin Ali, kemudian Medan Manet, kemudian ada Museum Rasulullah, kemudian Jabal Uhud, banyak sekali cetakan Al-Quran, kemudian kebun kurma, ini ziarah-ziarahnya diantaranya. Kemudian makan minum, ini kalau sebenarnya sudah enak sekarang dapat jatah pagi, siang, malam. Jadi tinggal dari mata saya itu bismillah enak. Jadi kita tapi bismillah enak. Jadi dengan aku seneng ini. Jadi bismillah enak. Kemudian minum ya tergantung kita. Jadi kalau mau dimasak lagi ya monggo. Kemudian kita harus menjaga pembicaraan kita seperlunya saja. Jadi kemudian juga pembicaraan sebaiknya yang baik-baik saja. Jadi tadi kalau sudah mengendalikan tidak nesunan itu pasti sudah bisa mengendalikan kerjaan. Jadi tidak boleh bicara sombong. Tadi saya contohkan teman saya kemarin itu juga ada yang bicara, wah aku sudah disuntik ingin titis besar pilek batuk ya. Paginya Pak langsung pilek batuk Pak. Paginya Pak langsung pilek batuk Pak. Yakin demi Allah betul itu. Paginya langsung pilek batuk. Jadi seperti itu. Terus saya minta kamu ke Masjidil Haram istighfar dan minta sembuh, minum air sembuh. Nah, jadi tolong bicara kita dijaga, jadi jangan sampai membicarakan ada kesombongan dan sebagainya. Ibu-ibu kadang-kadang terjadi juga. Aku sanggup tak suntik kalau misalnya orang mungkin halangan. Ini mendahului Allah, ternyata belum. Jadi banyak kasus-kasus. Karena dulu saya juga karom sehingga tahu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di ibu saya. Jadi ibu saya sering melaporkan sehingga tahu persis masalah-masalah yang terjadi. Jadi itu saat di Madinah sehingga kita harus mengendalikan diri. Pokoknya selama haji lah. Gampangannya selama haji tidak hanya selama haji pokoknya dikendalikan semua. Itu. Ini ya Masjid Kuba. Nah di Masjid Kuba itu hati-hati ya.
banyak hilang di sana, kehilangan. Jadi banyak yang kecopetan di Masjid Kuba itu. Ya tadi dia wudu di tempat putri, tapi orang laki-laki ngambil tasnya ada ibu-ibu yang dijajarnya ditinggal wudu dan sebagainya. Sandal saya kemarin sempat hilang Ustaz. Di Kuba juga sandal jalan itu. Ya untung ada yang ngasih ganti. Password masjidnya itu langsung manggil saya. Tapi dikasih ngetik, saya cari sandal saya tidak ketemu, terus diganti sandal jepit yang lain. Itu. Saya punya kenangan sandal Kuba itu. Di Kuba sampai sekarang di rumah. Jadi, kemudian ini Museum Nabawi, kemudian Masjid Nabawi. Ini kalau suasana tidak dalam posisi payungnya megah. Jadi kalau nggak megah seperti ini. Jadi, kalau malam biasanya, malam hari kalau pagi biasanya jam 6 pagi sudah. Ya. Oh iya, Pasuruk ya. Betul. Itu mulai membuka Pasuruk. Jadi sholat habis suruh menjelang ya buka awal itu kan itu bisa dilihat itu. Ada saya punya videonya tapi belum sempat masukkan. Nah kegiatan dia di Mekah itu sama dengan kegiatan di Madinah tadi, sama sholat masjid juga demikian, usahakan untuk selalu jamaah. Eman-eman adalah jamaah di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya dibanding masjid biasa kan ya. Jadi kalau saya hitung itu sekali sholat sendiri berarti perlu 56 tahun atau 58 tahun. Nah, lumayan itu. Sekali kalau tidak jamaah itu malah begini. Maka dari itu usahakan untuk jamaah. Diniati walaupun nanti sudah tidak ada angkutan, jenengan harus jalan. Karena menjelang 3 hari menjelang haji itu sudah angkutan mesti di stop. Jadi tidak ada yang ngantar sampai Masjidil Haram. Nanti pasti berhenti di terminal-terminal terdekat. Kemudian jenengan dari terminal itu jalan. Biasanya ada taksi-taksi liar yang mengantar, tapi dia taksinya paling sampai misalnya Terowongan. Ya dulu saya sampai Terowongan ini sampai judul Terowongan udah balik itu balik lagi. Jadi karena sudah dijaga laskar. Jadi maka dari itu kita harus latihan untuk fisik karena haji itu ibadah fisik. Jadi jangan pesimis. Aku wis tua, nggak apa-apa, semangat. Jadi justru di sana itu kadang-kadang malah yang sakit jadi sembuh dari semangat. Jadi jangan khawatir. Sedangkan jamaah tadi kemudian terlambat berarti ada dengan kedua sholat sunnah sama yang tadi yang harus dilakukan. Apalagi di Masjidil Haram itu teman-temannya juga banyak, di Masjid Nabawi pun juga banyak. Saat kita sholat malam itu banyak sekali di bersama dengan kita bersama juga. Yang kira-kira selang langsung subuhan gitu. Jadi misalkan dengan kan subuhnya sana itu sekitar jam 6 pagi. Sekitar itu ya Ustaz ya. Sekitar jam 6 pagi. Nah, jam 5 lebih. Jadi saya kemarin sempat untuk jadwal subuhan itu lupa. Saya carikan. Jadi sholat maghrib itu kan hampir jam 7 malam. Nanti sholat isanya jam 9 malam atau jam 9 malam. Jadi kalau makan malam itu ya diikuti itu. Tidak tahu kalau yang ngaji prasmanan ya, prasmanan tidak ada jatah ya, jatah. Kalau umrah kan prasmanan di sini. Jadi ini untuk sholat zikir dan sebagainya ini sama dengan yang di Madinah tadi, Bapak Ibu, termasuk cari yang tempat-tempat yang mustajab.
Saya tidak tahu apakah nanti haji bisa dibuka lagi di file atau tidak. Misalnya ditutup, kalau bisa surat di situ dan berdoa di situ bagus. Jadi di setengah lingkaran yang ada di Ka'bah itu masuk. Jadi itu dan berdoa di situ 2 rakaat kemudian berdoa. Saat di situ bagus untuk bisa. Itu monggo nanti diusahakan. Nggak usah berusaha mencium Ka'bah ya. Nanti ngikuti tombolnya, ngikuti koncone dan sebagainya. Jadi usahakan kalau memang Anda atau Bapak Ibu ingin berdoa kepada Allah minta diberi kemudahan. Insya Allah diberi kemudahan. Jadi tidak usah terus ngoyo atau apalagi sampai bayar. Bayar ada kan saudara 500 real untuk berapa real itu. Yang ada itu kemudian serahke ada bodyguard-bodyguardnya yang mikir itu dia. Ayo sini gitu. Jadi tidak usah mencobalah untuk netral. Insya Allah kalau niat Anda tulus, Allah akan membimbing secara tidak sadar. Loh, aku yang mendekati Ka'bah. Nah gitu. Nanti. Jadi kan seperti itu. Jadi diniati ikhlas tidak karena Allah, bukan niatnya karena mau bayar untuk nyumbang dan sebagainya. Diusahakan untuk yang ini. Ini kegiatan ini di Mekah kan juga ada kegiatan umroh tadi sudah. Dan ini perjalanan juga cukup panjang ya antara Madinah ke Mekah kalau melihat gelombang 1. Gelombang 1 nanti biasanya sudah langsung pakaian ikram semacam ini di dalam bis nanti kalau gelombang 1. Setiap pakaian belum. Jadi kalau gelombang 1, kalau gelombang 1 berarti nanti seperti ini. Jadi dari Madinah cukup jauh ya antara Jakarta Semarang ya, 400 kilometer ya, sekitar itu 5 jam 4 jam, jadi sekitar itu. Apalagi haji agak padat, jadi agak padat dan kencang-kencang. Ini tadi sudah dan ini keadaan dinginnya juga matangnya seperti ini Pak. Jadi katanya nanti satu ini mungkin satu pagi ini bisa terus semua ketepetan dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian ini pengajian-pengajian di dalam masjid. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti, itu kegiatan harian Bapak Ibu yang ada bisa diisi saat ini. Ini di Mekah sama dengan tadi di Madinah, kegiatan-kegiatan hariannya bersama. Ziarahnya yang berbeda, ziarahnya aja yang berbeda. Di sana ada Masjidil Haram dan sekitarnya, kemudian ada makam-makam maklah dekat, kemudian juga ada Masjidil Haram, Arafah, Musdalifah. Nanti akan dia sambil naik bis dan kita diperlihatkan, dan beberapa mikot yang ada dan juga diperlihatkan. Kemudian museum Ka'bah, kemudian survei lokasi haji. Biasanya kalau nanti juga akan diajak survei dahulu. Susu unta. Nah, susu unta itu kalau Bapak Ibu berkenan ya tidak apa-apa. Enak ternyata. Awalnya saya juga ragu-ragu mau minum itu amis tidak ya. Bismillah. Ternyata tidak amis, tidak enak. Jadi padahal baru saja meres.
Jadi saya diajak di kebun, tempat peternakan untanya itu, di peternakan unta kemudian ngurus, kemudian langsung di satu gelas minum nikmat. Ternyata tidak kumis, tidak nikmat. Jadi tapi kalau yang jadi lebih enak daripada susu kambing atau susu sapi. Lalu saya yang berani enak itu. Coba aja. Ya? Bayar. Ya berapa 10 real atau 5 real itu satu gelasnya. Jadi murah kok. Murah. Jadi dicoba kalau sudah sampai sana kan minum susu unta kan tidak ada ceritanya. Rasanya kayak bobo gitu. Oh ternyata aku udah seneng susu unta ya ada ceritanya. Tapi kalau saya suka, saya suka. Kebetulan pas saya juga ragu-ragu minum itu, tapi ternyata kami sudah kita bismillah langsung blek-blek enak, langsung saya habiskan. Gitu. Maka mau tanduk tak bawa pulang ke Mataram. Kemudian makan minum sama menjaga berbicara dan sebagainya. Sudah tadi ini jadwal rumah. Nah, kebanyakan yang jalan itu mereka akan melaksanakannya di sini. Mereka yang melaksanakan doa dialoganya banyak di sekitar ini. Tapi kalau yang naik bis itu di makam-makam yang sudah ditentukan. Jadi ada tenda-tenda yang sudah ditentukan. Di situ tidak kena sinar matahari langsung dan sebagainya, lebih teduh. Nah ini kalau di sini bisa lebih mendekat kalau yang jalan. Ya, cukup penuh orang. Oh ya, cukup penuh orang itu. Jadi kalau nggak berangkatnya awal ya udah, tidak kemana tempat itu tidak bisa masuk. Saya tidak bisa masuk tapi di sini yang itu tidak bisa masuk. Nah, di tepinya jalan ini belum sampai situ sudah tidak bisa masuk saya dulu. Walaupun jalan saya juga jalan, ini tidak bisa masuk, harus pagi sekali. Ini sudah penuh sekali. Dan bagian tempat. Nah, ini terowongannya seperti ini, terowongan-terowongan di Mina, terowongan-terowongan di Babasin, terowongan-terowongan yang menuju ke mana itu? Lebar itu juga seperti ini. Jadi kalau kita di dalam ini, dalam jumlah banyak orangnya, mau istirahat di mana Bu? Ketendang-tendang nanti. Mau lari di mana? Saya itu istirahat sambil berdiri gini, tidak bisa. Karena penuh dari Musdalifah, pagi itu penuh sekali. Jadi penuh sekali. Dan itu karena ada pemeriksaan tas-tas itu dilempari diambil. Di Mina masuk ke ini mau lempar Akubah itu tidak boleh bawa tas-tas. Jadi itu yang ada sehingga jadi pengalaman lapangan seperti itu yang harus kita ceritakan. Jadi hati-hati nanti. Ya, jadi biasanya kalau kaminya harus ngecek siapa yang belum doa pidato maupun doa pada sebelum meninggalkan Mekah. Jadi harus dicek punya siapa-siapa yang belum, terutama ibu-ibu yang posisi tertinggal karena berhalangan sehingga belum melaksanakan ini. Nah, yang belum dicek, dicek. Kemudian dokumen paspor. Ini yang perlu diperhatikan oleh karu-karu. Jadi dan bapak ibu harus pegang sendiri-sendiri kalau sudah mau pulang. Jadi di bandara biasanya dicek secara pribadi masing-masing. Jadi ini, jangan membawa air Zam-Zam dalam koper. Tidak usah. Orang haji kok ngapusi. Jadi dikene koper dibuntel, dilakukan, buntel lagi, kasih kain tutupi jadah-jadah yang tubuh dan sebagainya. Ya ape, nara-nara ape, tapi ya itu dosa kan? Kenapa? Haji jenengan gitu.
Jadi haji, dan itu larang. Kalau sudah dilarang ya sudah, nggak usah bawa. Itu nanti akan berikan fatal kalau itu bocor. Kan itu tas-tas koper dilemparkan begitu saja oleh tukang bandara itu. Dilempar-lempar Bu. Lempar ke bagas, ke mana itu? Yang jalan itu? Trolinya keluar itu langsung dilempari dari tempat angkutnya, dilempar ke situ supaya jalan ke sana, dilempar, nanti masuknya juga dilempar dari pesawat, dilempar ke tempat angkutnya juga. Itu kalau nanti bocor di pesawat, jangan ketemuan macam-macam dan jadi hukuman, hukum nanti. Sudah hajinya tidak sah, nanti malah rugi dan juga kena denda atau kena hukuman nanti. Tidak usah bawa, terus terang aja dibawa, ditenteng aja. Saya bawa 10 liter tak tentengi dengan. Kalau ini yang rezeki saya, berarti saya bisa. Insya Allah bisa saya bawa. Tapi kalau bukan rezeki saya ya sudah. Istri saya suruh bawa 2, saya bawa 2 juga. Di samping di tas tenteng dikebai botol-botol aqua itu. Tas tenteng. Kalau ini memang rezekinya, dan lagi boleh diizinkan. Udah dibawa diambil lagi tidak apa-apa. Lewati pemeriksaan itu sudah lewat, ya sudah dibawa lagi tidak apa-apa. Oh berarti ini Allah mengizinkan. Kan seperti itu J. Jadi jangan sampai putar umpet harus ditugasin. Nanti yang tidak boleh itu malah justru nanti adalah ketahuan terus malah kalau tahu itu air kan disendirikan nanti tempatnya disendirikan. Tapi kalau itu nggak tahu koper dikiranya pakaian, uncal-uncalnya bocor malah jadi masalah. Nggak apa-apa. Umroh kemarin juga demikian, saya bawa menteng itu, alhamdulillah selamat, nggak apa-apa. Udah bawa tentengan 2 galon tenteng itu, nggak masalah. Disimpan di kabin ya? Ya. Disimpan di kabin. Kabin tadi. Ya. Di bawah aja di jok dengan masing-masing itu. Kiri dan hujannya Pak beli di sana atau? Beli di sana boleh, banyak sekali dijen-dijen. Sekarang dijen-dijennya bagus-bagus sana, jadi bagus-bagus di sana. Jangan bawa dari sini malah susah. Kalau dulu bawa dari rumah, karena diisi beras dulu. Jerigen-jerigen 5 liter itu diisi beras dulu, zaman saya dulu. Kemudian dari situ nanti pulangnya untuk membawa air jam-jam. Kalau nggak gitu paketkan Pak. Saya paketkan 20 liter, 40 liter, berarti 20 jerigen besar itu kargo. Sampai Pak. Tapi 3 bulan kemudian baru sampai. Tapi memang kargonya itu sudah bilang, Pak ini datangnya agak lambat karena ini baru bisa terkirim setelah haji. Jadi sudah dia bilang gitu. 3 bulan saya kaget, akhirnya sudah bilang dapat kiriman. Jam punya saya yang saya paketkan itu ternyata datang dan masih utuh. Kan saya tanggali kasih lakban, terus kemudian saya spidol, saya tulis itu masih seperti itu, berarti masih utuh. Sampai sekarang masih sisa yang zaman haji dulu. Itu jam-jam masih seger ya, enak. Itu hebatnya jam-jam itu seperti itu, tidak bau, tidak ada. Jadi Bismillah kita mau bawa terus terang aja bawa. Jangan umpet-umpetan dimasukkan di koper, ditutup, jangan. Tapi ditenteng aja kalau memang ini rezeki saya, insya Allah masih bersama saya nanti. Bismillah. Itu ya. Jangan sampai di koper. Karena nanti Pak Farkan juga akan menyarankan jangan tiru-tiru yang lainnya gitu. Jangan tiru-tiru yang lainnya gitu. Nah, jangan ada jemputan teman-teman. Sedikit yang berkaitan dengan teknologi. Stop kontak. Cari yang kaki 3 ya. Cari yang kaki 3. Kemarin waktu umrah itu yang bawa cuma saya 2. Itu akhirnya terpakai banyak.
alhamdulillah bermanfaat. Jadi saya kasihkan ibu-ibu satu, yang bapak satu, sehingga ini bisa. Nah, itu bawa yang cop-copan kaki yang kurang itu, yang kuat itu, sehingga nanti untuk sumber bisa. Kemudian roll untuk sumber, mau beli di sana monggo, mau bawa sendiri monggo. Kalau saya kemarin bawa sendiri, jadi dari rumah bawa sendiri. Jadi ini untuk jajan biasanya ada kamar kan 4 orang atau berapa itu yang cas bareng dan sebagainya, silakan. Kemudian jangan ditinggal kalau ngisi baterai dan memasak air, jangan ditinggal, dimatikan kalau memang bisa meledak, membuat bahkan misalnya was tinggal sholat di Masjidil Haram di cas, bisa-bisa nanti HP dengan meledak, bisa jadi kepanasan atau kompornya yang meledak kalau sudah dimatikan. Jadi maka dari itu kalau mau pergi-pergi harus posisi mati semua. Jadi posisi mati semua sehingga tidak menyebabkan nanti kebakaran dan sebagainya. Jadi di hati-hati. Kemudian untuk foto roaming dan sebagainya nanti bisa, pesan itu gampang. Jadi pesan dari KPI itu bisa nanti bahasa itu bisa nanti yang 1 bulanan atau yang 1 bulan setengah ataupun yang 1 minggu saja, yang untuk umroh 2 minggu dan sebagainya itu bisa. Jadi nanti di roaming aja sehingga tidak mengubah nomor jenengan. Kalau waktu haji dulu saya itu pertama kali ganti nomor Pak. Jadi saya itu dapat nomor sana ya sudah pasang gratis atau nomor, ada pembagian nomor gratis. Nah, dapat pulsa untuk nelpon, dapat sekali ngasih itu biasanya 5 itu untuk nelponnya pakai nomor itu juga agak mirip dulu. Jadi pengirimnya karena pakai nomor sana. Maka yang kena malah yang ditelepon di sini biasanya yang kena. Maka dari itu dengan sistemnya roaming aja nanti untuk telepon sehingga tidak merubah nomor jenengan. Apabila nanti dihubungi juga masih bisa. Dan kami harapkan untuk penggunaan HP ini tidak usah dibawa ya. Kalau dibawa sekali-sekali boleh, tapi jangan setiap kali dibawa. Jadi sekali-sekali untuk dokumen, terus kemudian ditinggal nanti di penginapan saja. Jadi tidak usah dibawa terus dan sebagainya. Orang Indonesia itu kayaknya terkenal selfie-nya di sana. Jadi orang sholat malah selfie begitu. Jadi itu untuk bisa ya kalau nanti dan pas haji atau umroh kami harapkan tidak membawa HP. Konsentrasi dulu. Pas ibadah itu tolong konsentrasi. Kalau nanti pas harian monggo. Tapi pas haji dan umroh saya minta untuk fokus. Jadi tidak usah nanti dengan jatuh HP-nya malah ketinggalan dan mau ngambil gini terinjak-injak teman yang lain, belakangnya dorong terus Pak. Jadi belakangnya itu dorong terus. Kalau jenengan berhenti itu kedorong mesti terinjak-injak. Maka dari itu apalagi saat tawaf, saat sa'i itu seperti itu. Maka saat ibadah umroh dan haji HP sebaiknya ditinggal. Jadi HP itu ditinggal. Nanti kalau mau selfie sesudah ibadah umroh dan hajinya yang utama itu dilaksanakan, setelah itu baru kalau mau, dan itu aja tidak harus setiap hari dibawa, dan itu tidak harus nanti itu apa ya, semacam saya khawatirnya kalau timbul riak itu loh, nanti terus digiring, aku loh bisa naik Ka'bah, aku loh bisa nyium Ka'bah atau Jalwat, aku loh bisa naik pondok dan sebagainya. Jadi riak itu akan menghambat pahala kita ya. Maka dari itu hindari seperti itu. Yakin, dengan fokus saja pada ibadahnya. Jadi fokus pada ibadahnya. Boleh sekali-sekali untuk kenangan, tapi tidak harus setiap hari kita bawa.
Nanti kalau buka HP lagi silakan di rumah, di pakapnya, di kosnya itu boleh. Tapi kalau saat ibadah fokus saja untuk tadarusan, untuk mumpung di sana kok digunakan untuk lain-lainnya. Jadi nanti untuk HP bisa diromingkan atau putra-putranya dengan sudah pinter-pinter bisa untuk mengalihkan. Kemudian mengambil secara pribadi sebaiknya dikurangi fokus pada ibadahnya ini. Yang saya tekankan di sini. Jadi jangan sampai gara-gara banyakkan selfie menjadikan kita riak. Jadi kadang-kadang kan sudah gitu, lo aku bisa begini lo, kirim neng koncone grup W, besok grup-grupnya itu kirim doa itu kan menjadikan kita riak. Nah, itu bukan dari. Kita kemarin sudah menangani ini ya, liputan teh. Ya, ini ya, jadi pastikan untuk tahu kita yang tujuh latih berapa, Bapak Ibu yang di tujuh kalau sini kelihatannya muda-muda semua. Jadi apa posisinya? Jadi usahakan jangan sendiri di dalam lift. Jadi ada temannya, suami atau istri atau temannya yang lain. Supaya nanti kalau terjadi kemacetan, mati listrik dan sebagainya ada temannya, tidak bingung gitu, tidak kamu. Jadi usahakan di dalam lift ini dan jangan berebut. Jadi jangan berebut, hendaknya sabar. Kalau berebut kadang-kadang kejadiannya jadi lain. Saya sudah berulang kali ngawin, tidak perlu saya ceritakan. Jadi ini tidak usah dulu, sabar, insya Allah. Kalau justru duluan sampai biasa, berulang kali, ternyata sabar diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi tidak usah berebut. Saat di dalam baru ditekan lantai yang dituju mana. Kadang-kadang menggunakan kartu, ada yang tidak. Jadi ada yang menggunakan kartu, ada yang tidak. Ya, yang kedua yang menggunakan kartu, karena kan setiap naik harus pakai kartu. Tempelkan dulu kartunya baru bisa ditekan tombolnya. Tapi kalau yang bintang 3, bintang 4 misalnya bintang 4 kadang-kadang ada yang pakai kartu. Jadi itu bisa ditempel. Nah, ini darurat menghadap ke CCTV minta tolong. Jadi kalau pas macet ada CCTV biasanya di lift itu ada CCTV-nya. Tolong minta tolong melalui kanan atau bagaimana? Oh berarti ada yang minta tolong dan sebagainya. Keluar dengan tenang ini Pak lift. Ini gambaran lift di dalam. Ini biasa ini. Ini yang biasa tinggal tekan tombol aja ini ditutup. Ini gambar segitiga garis biar ini berarti untuk tutup. Ini untuk buka. Yang panahnya keluar. Kemudian di sini tinggal milih lantai yang ke-7. Dia ambil lantai yang ke-7. Nah ini yang biasanya menggunakan kartu, tempel di sini dulu kartunya. Jadi kartunya tempelkan dulu, baru nanti kita tekan dulu lantai berapa banyak sekali ini, tempelkan dulu kartu namanya. Jangan tapi kalau turun biasanya tidak tempel nggak apa-apa. Tapi ada yang harus tempel juga ada. Ramah juga tadi seperti ini. Terlihat dari tombol luar. Ini nanti yang naik atau turun dengan tinggal pencet yang panahnya sesuai dengan panahnya mau naik atau turun. Ini dengan tinggal ini kan ini lihat posisinya baru sampai lantai 2, ini sampai lantai 3 dan sebagainya. Ini. Nah ini kan ini juga sama seperti terlihat dari luar. Posisi yang lain. Ini terlihat dari luar juga posisi secara dulu. Menggunakan eskalator juga demikian. Karena biasanya kalau lantai tinggi, badannya tinggi biasanya bawa sendiri lantai 1 dan lantai 2 itu untuk toko. Kalau toko berarti jangan harus lewat eskalator.
dulu naik ke lantai 3 seperti kemarin saya di umroh itu juga naik dulu lantai 3 baru pijat liftnya. Jadi naik eskalator dulu. Nah ini sandalnya jangan ditinggal sini ya. Hilang dan ditinggal hilang. Enggak, langsung kita bawa. Nah, ini saya cepat aja karena sudah bilang asal. Kemudian ini yang dari posisi dari atas, kalau kita lihat dari atas sama, langsung aja tekankan pada kaki Bapak Ibu semua untuk bisa, kalau lift bisa latihan atau masuk di yang ada mana? Rumah sakit atau di rumah sakit itu ada rumah sakit. Kabupaten juga kabupaten ada banyak. Sayin juga ada. Ini kalau double itu biasanya kanan kiri naik dan turun. Biasanya satu naik, satu turun. Ini eskalator yang ada. Jadi ya. Oh iya, di Masjidil Karam juga di tempat wudhu ini menggunakan ini eskalator. Ini yang perlu Bapak Ibu. Jadi harus turun ke bawah kalau mau wudhu. Jadi turun ke bawah. Jauh. Makanya jangan batal. Kalau batal, wudhunya jauh sekali. Ini kuncinya ini. Selalu bersyukur, sabar, membantu, menolong orang. Jadi ada yang barang kabutan tolong dibantu. Ada yang kesulitan atau apa tolong bantu. Insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah kalau banyak membantu orang lain. Bu, kamu kalau itu kabutan, di sana nanti juga akan ditolong oleh Allah. Yakinlah, yakin banyak Bapak Ibu yang sudah mengalami seperti itu. Jadi dia menolong seseorang di sana juga beri kemudahan oleh Allah. Mau membuka pendapat nanti gampang tapi maka sukalah menolong orang. Jadi suka menolong, membantu orang apa yang kesulitannya apa. Lalu ada yang nanti yang perlu dorong kursi roda, temannya yang sedang sakit kita dorong. Budaya di KPR rumah kan tidak bayar. Kalau KPR lain kan bayar gitu. Jadi kalau di kita tidak bayar, jadi dorong biasa. Kita bantu rebutan untuk beramal. Kemudian selalu dilaksanakan dengan ikhlas dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Tapi yang bersyukur, sabar, membantu dan ikhlas. Ini kunci utamanya di sini. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buah Bapak Sadasi Mulyono yang Bapak Ibu tadi penjelasan yang sangat detail nih, dan ini masih ada waktu kita buka tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab Bapak Ibu, tadi beliau menyampaikan jangan membawa barang terlalu banyak ketika haji. Nah, Bapak Ibu itu ke tanggal 8 kan ke Tarbiyah, ke Mina, itu bawa koper kecil. Oke. Nah, ketika dengan di Mina tanggal 8, tanggal 9 pagi itu dengan tidak perlu membawa kopernya. Jadi koper itu